Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips penting dalam memilih nama domain. Kenapa saya tulis penting? Karena ini benar-benar penting. Karena jika hal ini tidak teman-teman cek, maka hasilnya akan fatal. Oke, langsung saja kita untuk tips memilih nama domain itu kalian bisa search di Google ya, apa aja tips memilih. Kalian bisa nama domain ya, domain ini sudah muncul di punyanya siapa ini ya, punyanya Niaga Hoster ya, 10 tips memilih domain. Nah, di sini saya tidak akan menyebutkan satu persatu seperti yang tertulis di sini karena kalian bisa juga nyari sendiri di internet. Tapi saya akan menerangkan apa sih yang dimaksudkan dari yang tertulis oleh Niaga Hoster ini, atau kita bisa membuka di websitenya yang luar negeri, yaitu di GoDaddy ya. Ini tips to choose domain name. Nah, sini tertulis ada 10 ya, 10. Sini juga ada 10. Oke, overall isinya seperti itu. Tapi di sini saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dari apa yang tertulis di GoDaddy atau Niaga Hoster itu. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksudkan. Oke, pertama adalah pilih domain yang mudah diketik. Jadi satu ya, saya rangkumkan di sini. Satu domainnya mudah diketik. Apa ada yang nggak mudah diketik ya? Contohnya nggak mudah diketik itu kayak gini. Contoh ekspres ya, ekspresi. Jadi misalkan kita cek di sini seperti ini ya, ekspresi artis gitu ya, artis.com. Nah, ini kan ambigu. Orang akan bertanya-tanya apakah ini S-nya satu atau double. Nah, seperti ini tuh tergolong domain yang ditulis itu sulit seperti itu. Lalu ada lagi yang D-nya double ya. Jadi kayak ini will rumah. Nah, willrumah.com seperti ini pakai T atau pakai D karena bunyinya itu sama seperti itu. Nah, hindari domain-domain yang seperti itu. Oke, dimaksudkan isi penulisan adalah itu. Oke, lanjut yang kedua, pendek aja. Jadi katanya itu sedikit aja, pendek katanya itu sedikit, jangan panjang-panjang. Dan dengan pendek itu sudah mewakili kata kunci dari blog teman-teman. Itu 3, gunakan kata kunci. Nah, seperti tadi ya, tadi yang saya sebutkan, gunakan kata kunci. Lalu yang keempat, area. Kalau untuk area ini biasanya untuk domain yang mengandung daerah ya. Jadi misalkan membuat
website yang berhubungan dengan wilayah seperti itu. Tapi kalau tujuan kalian adalah secara global se-Indonesia, ini saya tidak rekom, karena saya punya web yang khusus. Jadi saya tulis areanya, area saya ya, contohnya Blitar, itu saya kasih nama kota saya. Tapi ketika saya akan menginfokan berita-berita yang sifatnya global itu gimana ya, orang kan cenderung mengklik, oh ini bukan lokasi saya seperti itu. Tapi kalau coba sifatnya global se-Indonesia, itu akan lebih mudah target. Jadi untuk target lebih global gitu ya, misalkan apalah gitu. Jadi apa Indonesia, info Indonesia atau apa seperti itu. Terus yang kelima, hindari nomor dan strip ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, hunian5.com seperti ini. Nah, seperti ini tuh ketika orang tanya websitenya apa, hunian 5, nah orang kan bingung, 5-nya ini 5 berupa tulisan atau berupa angka. Nah, jadi orang akan membingungkan orang, jadi membuat orang itu enggak jelas, enggak terlintas seperti apa tulisannya seperti itu. Nah, jadi hindari 5 atau hunian 5 seperti ini, juga hindari seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting ini, reset it. Jadi domain yang kita akan cari itu kita harus merisetnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini saya contohkan ya, contoh jagat. Nah, nama ini bagus kan, dan juga harganya juga murah. Tapi setelah menentukan namanya, kita harus mengecek terlebih dahulu. Nah, kita copy dulu, lalu buka di APK checker ya. Ini websitenya, website site SEO checker ya. Ini terus kalian paste di sini. Nah, ini kalian cek. Nah, ini akan muncul DAPA. Jadi dia mempunyai DA itu domain authority, PA itu page authority 10 dan 15. Wah, ini berarti sudah punya DAPA, berarti ini domain ini sudah pernah dipakai seperti itu. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian SS. SS ini adalah spam score. Ini semakin tinggi itu semakin jelek. Jadi domain ini dahulunya itu dipakai untuk spam seperti itu. Untuk lebih detailnya kita cek di archive.org. archive.org. Nah, domainnya tadi apa, Jagat Berita ya. Nah, kita cek jagatberita.com. Nah, ternyata domain ini sudah terregistrasi sejak 2012. Dan dari website SEO checker tadi, di sini spam score-nya 50. Padahal di sini terlihat kan murah, namanya juga bagus. Tapi ternyata ketika kita riset hasilnya seperti itu. Nah, domain seperti ini jangan dipilih ya. Jadi lebih baik memilih domain yang fresh, seperti contohnya jagat manusia, jagat manusia.
Coba kita cek jagat manusia ya. Jagat manusia.com, cek. Nah, harus seperti ini. Spam skornya 1%. Nah, ini berarti dia bisa jadi baru. Coba kita cek dulu di archive.org, jagat manusia. Nah, ini enggak ada ya, historinya enggak ada, berarti dia benar-benar baru. Jika ini merasa cocok, ini langsung aja beli. Nah, ini tadi sudah dicek di archive dan SEO checkernya dia lolos seperti itu. Oke. Lalu setelah itu ekstensi. Untuk ekstensi di sini diinfokan ya, kalau untuk itu untuk company, info itu untuk website informasi, net itu untuk teknik, org untuk organisasi, bis untuk bisnis, mi untuk orang. Tapi saya sudah pernah membuat website dengan nama-nama domain itu, dan saya rasa tetap com yang paling nendang, yang paling enak itu, karena kita lebih familiar dengan com juga, dan terbukti indeksnya itu juga memang lebih kenceng com menurut saya sih. Jadi dari pengalaman saya, com itu lebih enak, lebih mudah terindeks. Ini nggak tahu, mungkin teman-teman blogger mungkin ada yang punya ekstensi lain yang naiknya itu lebih kenceng dari com, mungkin tahu ya. Kalau dari pengalaman saya tetap com yang terbaik, dari nomor dan seperti tadi ya. Tekan pakai com ya, tekan pakai com. Oke, itu tadi overall tips ya, 6 step ya dalam memilih domain ya. Yang paling utama adalah yang nomor 5, riset tadi ya, 7 berarti 7 riset, wajib riset. Itu tadi 7 tips dari saya dalam memilih domain ya. Hati-hati, jangan asal beli domain ya, pastikan dicek di archive dan SEO checkernya itu domain second atau enggak, walaupun namanya itu bagus. Oke, sementara itu, kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.